إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpah curahkan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga di siang hari yang penuh dengan keberkahan ini, di bulan Sya'ban yang dia merupakan pintu gerbang menuju bulan Ramadan, alhamdulillah Allah Tabaraka wa Ta'ala melimpah curahkan karunia-Nya kepada kita semua. Betapa banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Kita diberikan nikmat sehat walafiat, kemudian nikmat panjang usia, dan yang paling utama para hadirin ikhwatu iman, nikmat yang paling utama yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita semua adalah nikmatul imani wal Islam, yaitu nikmat iman dan Islam, yang mana dia adalah merupakan nikmat yang paling agung, paling utama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, karena dia adalah merupakan jaminan keselamatan. Tidak hanya selamat di dunia, akan tetapi yang paling utama adalah keselamatan dan kebahagiaan tatkala kita kembali menghadap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita hidup di dalam keadaan beriman dan senantiasa berusaha untuk menggapai takwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita juga dimatikan dalam keadaan beriman dan bertakwa kepadanya, dimatikan di dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita semua habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua umatnya yang senantiasa tunduk patuh melaksanakan ajaran beliau dari awal hingga akhir zaman. Khatib berwasiat, marilah kita semua meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan hakikatul iman wa hakikatul taqwa, dengan sebenar-benarnya keimanan dan sebenar-benarnya ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apatah lagi para hadirin ikhwati iman, seperti mana tadi khatib singgung di awal, bahwasannya kita semua berada di bulan Sya'ban, yang mana bulan Sya'ban ini adalah merupakan pintu gerbang kita semua menuju kepada bulan Ramadan. Dan kita ketahui bersama bahwasannya di bulan Ramadan Allah Tabaraka wa Ta'ala mewajibkan bagi kita semua untuk melaksanakan ibadah saum, yang mana ibadah saum tujuannya adalah untuk membentuk orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Para hadirin ikhwatu iman, oleh sebab itu maka ini adalah merupakan kesempatan emas bagi kita semua, fursatun zahabiyatun fi hayatina. Ini adalah merupakan kesempatan emas di dalam kehidupan kita. Ketika kita berada di bulan Sya'ban, berarti tinggal selangkah lagi kita menuju kepada bulan Ramadan. Oleh sebab itu maka kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Apatah lagi yang mana bulan Sya'ban ini dia berada di antara dua bulan yang agung,
yaitu bulan Rajab, yang mana bulan Rajab adalah merupakan salah satu di antara 4 bulan haram, dan bulan Sya'ban ini juga berada di antara bulan Ramadan. Oleh sebab itu maka karena posisinya berada di pertengahan antara Rajab dan Ramadan, maka Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita bahwasannya orang terkadang lalai, orang terkadang lupa, orang terkadang menyia-nyiakan kesempatan di bulan Sya'ban ini karena terlalu fokus mempersiapkan diri menuju Ramadan, sehingga bulan Sya'bannya terlewatkan. Tidak ada kesan dan pesan di dalam bulan Sya'ban ini bagi sebagian orang karena terlalu fokus menuju kepada bulan Ramadan. Padahal para hadirin ikhwati iman, dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Usamah bin Zaid, pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai aktivitas ibadah yang dilakukan di bulan Sya'ban. Maka kemudian Rasulullah SAW menegaskan, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Sya'bana." Dia adalah satu bulan yang mana sering sekali manusia lalai darinya, dan dia berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, dan dia adalah merupakan bulan diangkatnya amal kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu an yarfa'a amali, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun. Maka kata Rasulullah SAW, maka aku teramat sangat mencintai jikalau ketika amalku diangkat, maka keadaanku sedang saum. Oleh sebab itu maka para hadirin ikhwati iman, di antara aktivitas ibadah yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak saum di bulan Sya'ban ini. Jadi apabila kita telah terbiasa melaksanakan saum Senin Kamis, atau terbiasa melaksanakan saum Daud, saum Ayyamul Bid, maka lanjutkanlah, karena dia juga adalah merupakan sarana bagi kita semua untuk melatih diri, sarana bagi kita untuk membiasakan diri sebelum masuk kepada ibadah saum di bulan Ramadan, sebelum kita masuk kepada ibadah saum di bulan yang memang diwajibkan untuk dilaksanakan saum pada bulan tersebut. Maka di bulan Sya'ban ini kita memperbanyak ibadah saum sunnah. Di antaranya ada begitu banyak pilihan bagi kita semua. Salah satu di antaranya adalah keutamaan apabila kita sedang melaksanakan saum kemudian diangkatnya amal kita kepada Allah tabaraka wa taala adalah ketika kita sedang melaksanakan ibadah saum. Dan hadis ini sahih. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Sunan An-Nasa'i. Para sahabat, para hadirin ikhwati iman, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Kemudian selain itu yang dinamakan dengan bulan Sya'ban, dia adalah merupakan persiapan mental kita untuk menyambut bulan Ramadan. Betapa banyak manusia yang terkadang merasa kaget, merasa terkejut, baik metabolisme tubuhnya atau keadaan dirinya ketika dia masuk ke dalam bulan Ramadan. Seringkali di awal-awal Ramadan merasa lemas, letih dan lesu para hadirin ikhwati iman, karena memang kondisi tubuh kita beradaptasi dengan kewajiban yang harus kita laksanakan pada bulan tersebut. Oleh sebab itu maka ikhtiar kita tidak hanya mempersiapkan ruhiyah kita, akan tetapi kita juga mempersiapkan jasadiah kita, mempersiapkan diri kita. Dan seperti mana tadi khatib bahas bahwasannya ketika kita memperbanyak saum di bulan Sya'ban ini, maka pada hakikatnya kita memaksa atau mencoba untuk mengadaptasikan diri kita dengan ritme bagaimana pola makan di bulan Ramadan, agar jangan sampai tubuh kita terkejut, agar jangan sampai kaget dan kemudian
terjadi hal-hal yang memang kita tidak inginkan, di antaranya ketidakproduktifan di bulan Ramadan. Terkadang sebagian manusia hanya menghabiskan Ramadan untuk berleha-leha, untuk rebahan saja, dikarenakan perkataan bahwasanya tidurnya orang yang puasa itu adalah merupakan sesuatu yang baik para hadirin ikhwatul iman. Akan tetapi dalam hal ini yang paling utama adalah bagaimana kita berupaya untuk menjadi pribadi yang produktif hatta di bulan Ramadan sekalipun. Jangan sampai kita melewatkan bulan Ramadan dan ternyata tidak ada aktivitas yang kita lakukan. Kita mencoba untuk lebih produktif di bulan Ramadan, dan hal tersebut bisa kita siasati dengan mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya dimulai dari bulan Sya'ban ini. Kita membiasakan metabolisme tubuh kita, kita mempersiapkan fisik kita dengan sebaik-baiknya sehingga tidak kaget lagi ketika kita masuk di bulan Ramadan. Dan kemudian para hadirin ikhwatul iman, persiapan yang ketiga adalah persiapan ilmunya para hadirin ikhwatul iman. Ilmunya kita tingkatkan. Jadi ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita tahu apa yang bisa kita lakukan selama kita melaksanakan ibadah saum, apa yang wajib, apa yang sunnah, apa yang tidak boleh kita lakukan, dan perkara-perkara yang ada ikhtilaf di dalamnya, seperti misalkan perbedaan penetapan awal bulan Ramadan. Sehingga ketika kita sudah ada ilmunya, maka sudah tidak ada lagi keraguan di dalam diri kita. Karena apa? Karena al-yaqinu la yazulu bisyak, yang dinamakan dengan keyakinan, dia tidak bisa dihilangkan dengan keraguan, dan keyakinan datang karena ilmu yang ada pada diri kita. Oleh sebab itu maka perbanyak mencari ilmu terkait dengan hakikat puasa, cara pengerjaannya, dan juga bagaimana kita agar bisa meraih predikat orang-orang yang bertakwa dengan melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para hadirin ikhwati iman, jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Dan kemudian di antara persiapan kita menuju bulan Ramadan di bulan Sya'ban ini adalah memperbanyak tali silaturahim, menghubungkan kembali ikatan persaudaraan yang mungkin sempat terputus, memperbaiki kembali hubungan ukhuwah Islamiyah kita. Apatah lagi kita mau masuk di bulan Ramadan, tentunya kita harus fokus bagaimana mendekatkan diri kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh sebab itu maka diupayakan di bulan Sya'ban ini, apabila kita pernah melakukan kesalahan kepada manusia, kita mencoba untuk menyambungkan tali silaturahim, memohon maaf kepadanya. Karena para hadirin ikhwati iman, yang dinamakan dengan taubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, apabila dia terkait dengan hakul adami, dia terkait dengan hak-hak sesama manusia, maka selain kita memohon ampun kepadanya, kemudian menyesal, kemudian tidak mengulanginya lagi, ada satu syarat lagi, yaitu kita bagaimana mencoba untuk mengislahkan dengan sesama manusia. Momentum yang tepat di bulan Sya'ban ini, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Menuju bulan Ramadan, kita bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga sudah tidak lagi dipusingkan dengan bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia, karena kita telah berupaya memperbaikinya di bulan Sya'ban ini, yang mana dia adalah merupakan pintu gerbang menuju bulan Ramadan. Mudah-mudahan para hadirin ikhwati iman, kita semua bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya,
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita, diberkahi kita di bulan Sya'ban dan disampaikan usia kita di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yabin ni'amahu yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wa sikal karim sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna fil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansuril muslimina al mustad'afina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril muslimina al mustad'afina wal mujahidina fi Sudan. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma dammir a'da'aka wa a'da'a din. Allahumma damiril kufar. Allahumma damiril yahud. Allahumma damir Israel. Allahumma damirhum tadmira. Allahumma damirhum tadmira. Allahumma damirhum tadmira. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa laqana hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrari aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.